Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin adalah salah satu jenis makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat fisik tertentu, berbeda dengan jenis manusia atau malaikat. Jin diciptakan dari bahan dasar api, sedangkan setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka maksiat, atau semacamnya. Allah menjadikan setan dari jenis manusia seperti halnya setan dari jenis jin, karena akhlak dan perbuatannya menyelisihi akhlak Islami dan jauh dari kebaikan. Tapi tahukah Anda, sebenarnya setan atau jin bisa tinggal di tubuh kita? Tujuannya tidak lain untuk senantiasa menggoda manusia agar menjauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya jin Qarin, pendamping kita sejak lahir yang ditugaskan untuk menggoda manusia agar tersesat dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, setan atau jin itu hidup berdampingan dengan kita, tetapi manusia tidak bisa mengetahui keberadaan jin. Padahal jin itu ada di mana-mana, bahkan di tubuh kita. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ada beberapa anggota tubuh manusia yang bisa dijadikan tempat tinggal jin. Berikut tempat-tempat tersebut. Yang pertama, aliran darah. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Hadis riwayat Muslim. Penting merutinkan diri untuk berbekam, mengeluarkan darah kotor setiap bulannya, terutama yang temperamental dan mudah emosional. Sebaiknya ruqyah diri sendiri setiap malam sebelum tidur dengan membaca ayat Al-Quran dan diniatkan untuk mengusir gangguan jin yang ada di dalam tubuh kita. Kedua, lubang mulut. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap, yang mulutnya tidak ditutup. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain disebutkan, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan tidak menyukai menguap. Jika seseorang bersin, maka ucapkanlah hamdalah, dan merupakan hak baginya terhadap setiap muslim yang mendengarnya untuk bertasmid. Adapun menguap itu dari setan, maka hendaklah ia menahannya sebisa mungkin. Jika ia menguap sampai mengeluarkan suara hah, maka setan pun tertawa. Hadis riwayat Bukhari. Juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika kalian menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangannya, karena setan akan masuk. Kemudian dalam lafaz yang lain disebutkan, jika kalian menguap dalam sholat, maka tahanlah sebisa mungkin. Hadis riwayat Muslim. Dan tempat yang ketiga adalah kuku tangan dan kaki. Dalam sebuah hadis disebutkan, potonglah kuku-kukumu, sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Hadis riwayat Ahmad. Juga dalam sejumlah riwayat disebutkan Rasulullah selalu memotong kukunya pada hari Jumat. Di hari Jumat, Rasulullah mensunahkan untuk membersihkan anggota tubuh seperti memotong kuku dan mencukur rambut. Dalam Islam, tidak boleh seorang muslim memelihara kuku atau membiarkan kukunya panjang hingga lebih dari 40 hari. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikatakan, kami diberi batasan dalam memendekkan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, yaitu itu semua tidak dibiarkan lebih dari 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Jadi, pastikan kuku selalu dipotong maksimal dalam waktu 40 hari. Tempat yang keempat adalah lubang hidung. Apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. Itu adalah hadis riwayat Muslim. Tujuan melakukan itu jelas, untuk mencegah setan bersarang di dalam lubang hidung. Jika setan pergi meninggalkan hidup kita, maka niscaya insya Allah kita akan terhindar dari segala godaannya untuk melakukan kemaksiatan. Dan lubang yang terakhir atau kelima yaitu lubang telinga. Sebagaimana diceritakan dari Abdullah bahwa di sisi Nabi ada seorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Lalu Bilal bersabda,
setan telah kencing di telinganya. Hadis riwayat Muslim. Karena sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa meminta perlindungan dari setan, jin, ataupun iblis. Terlebih jin akan selalu menggoda agar kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.